Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fuad Rifai di channel berbagi informasi, berbagi ilmu dan berbagi pengalaman seputar dunia RT RW Net Media Fiber Optik. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah mensupport channel saya dan sudah klik like dan subscribe-nya. Oke. Jadi mari kita membahas atau berdiskusi tentang perihal perbedaan konektor UPC dan APC. Jadi ada teman-teman yang membagikan pengalamannya akun betul KYU. Saya pemula, alhamdulillah saya pakai kabel optik 2000 meter, sekarang lancar. Berawal kabel putus, panggil teknisi nggak datang-datang. Lalu saya nekat sambil sendiri, alhamdulillah hasilnya lebih bagus. Apapun konektornya, kalau pas tepat pemasangan pasti bagus. Terus ada komentar dari Alfred Rajendra Wijaya. Saya pernah tarik 1 km pakai UPC, dapat redaman negatif 8 dBm. Itu kondisi ada satu sambungan pakai adaptor SC saat ini link jalan apa adanya. Oke teman-teman, jadi kembali lagi ke karakteristik fiber optik ya. Memang kita walaupun sebagai pemula ataupun sebagai pemain yang sudah berjalan lama atau tahunan, kita tetap harus menguasai teori. Jadi kita jangan malas membaca atau malas berdiskusi, karena mengapa teori bisa menghindarkan kita dari resiko-resiko yang terjadi saat kita melakukan pengerjaan. Teori bisa mengurangi atau meminimalisir kerugian dari saat kita melakukan penarikan kabel fiber optik. Jadi kembali lagi tentang apapun konektornya, yang penting pas, itu kalau menurut saya memang nggak masalah sih, karena beberapa pengalaman pribadi saya karena ketiadaan konektor dan adanya itu APC dan sudah terlanjur dipasang, saya sambung dengan UPC. Memang tidak ada masalah. Namun ada beberapa juga saat saya memaksakan seperti itu hasilnya memang sangat kacau, hasilnya tidak maksimal. Jadi yang perlu kita tekankan, kita harus menguasai atau mendalami tentang karakteristik setiap konektor itu mempunyai perbedaan di ujungnya. Ada yang flat, ada yang berjenis PC, ada yang berjenis UPC, ada yang APC. Jadi kalau teman-teman melakukan pembelian konektor, jangan hanya melihat dari sisi warna, namun harus diteliti juga ujungnya ini dia berkarakteristik seperti apa, karena itu nantinya akan sangat mempengaruhi hasil redaman atau hasil dari penarikan kita. Jangan sampai kita sudah jauh-jauh melakukan penarikan berkilo-kilo, padahal kendalanya di konektor yang jenisnya kita tidak tahu dan fungsinya kita nggak tahu. Tahu-taunya yang penting ujungnya ada konektor, kita bercuriga atau suuzon ada putusnya kabel, padahal tinggal ganti konektornya saja yang sesuai jenis dan fungsinya. Jadi semisal teman-teman melakukan penyambungan konektor tanpa memperhatikan jenisnya, nanti seperti ini gambar yang didapat. Semisal satu jenis, dia akan garis lurus sesuai flat ketemu flat, PC ketemu PC, UPC ketemu PC, APC ketemu APC. Nanti itu rambatan cahaya akan berjalan lurus, gitu teman-teman ya. Jadi kerugian-kerugian yang bisa kita hindari nanti ini ada 5 kemungkinan kerugian saat kita melakukan penarikan. Yang pertama kan dari jenis konektor, kerugian yang pertama yang kita bisa hindari. Terus untuk kerugian yang pertama adalah bending loss. Bending loss itu ada 2 jenis, micro bending loss dan macro bending loss. Karena saat kita melakukan penarikan tidak mungkin jalurnya itu treknya lurus, pasti ada saja belokan. Jadi
saat mengalami belokan itu namanya macro bending loss. Jadi ini hasil rambatan cahayanya tidak maksimal. Namun saat kita tahu teori dan saat di lapangan kita bisa terapkan, kita bisa atur dari sudut belokan. Jadi biar tidak terlalu tajam, kita buat seperti ini belokannya. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Terus untuk micro bending loss itu saat kita melakukan penarikan di track yang lurus, namun terjadi ini kayak kabel itu melintir-melintir. Jadi mempengaruhi dari rambatan cahaya. Terus selanjutnya ada mode coupling loss in optical. Saat kita melakukan penyambungan menggunakan join konektor, teman-teman semisal pernah membongkar join konektor, di dalam join itu ada lensa kaca untuk menghubungkan ujung konektor A dan ujung konektor B. Jadi selain join konektor itu untuk mengunci atau menyambung, dia juga untuk memperkuat lemparan cahaya, karena jika tidak ada lensa di dalam join konektor, itu cahaya akan menyebar ke segala arah. Namun karena adanya cahaya, jadi dia di titik fokusnya itu akan di garis lurus begitu karena adanya lensa. Jadi prinsipnya seperti kaca pembesar itu, kalau teman-teman pernah bereksperimen melakukan kaca pembesar dari cahaya sinar matahari, dititik fokuskan menjadi satu menggunakan media kaca pembesar. Jadi seperti itu. Terus untuk kerugian yang selanjutnya yang biasanya ditimbulkan saat melakukan penarikan yaitu fusion splicer loss. Jadi banyak yang salah persepsi tentang splicing atau splicer. Banyak yang beranggapan saat kita menggunakan splicing pasti jelas hasil DB-nya akan bagus. Namun tidak semudah itu. Karena saat kita melakukan splicing, kita itu memotong kabel optik itu menggunakan cleaver. Dan di dalam cleaver itu ada blade, ada blade-nya. Jika blade-nya itu tidak terlalu tajam atau tumpul, nanti akan mempengaruhi hasil kepresisian saat kita melakukan pemotongan. Jadi saat splicing nanti akan didapatkan itu di monitor splicing ini seperti ini. Jika presisi, dia akan hasilnya 0,0 dB. Rambatan cahaya bergerak lurus. Seperti ini. Namun jika blade cleaver kita itu tumpul atau hasil pemotongannya itu tidak maksimal, nanti akan didapatkan seperti ini. Ujung serat optiknya itu tidak presisi. Seperti ini. Bad cleave pemotongan yang buruk, good cleave pemotongan yang baik. Saat cleaver kita itu tajam, hasilnya presisi. Jika tidak tajam seperti ini. Jadi splicing itu tidak ada jaminan bahwasanya itu saat kita splicing pasti hasilnya bagus. Tetap ada pengaruhnya juga dari cleaver saat kita melakukan pemotongan. Terus untuk yang selanjutnya ada absorption loss. Absorption loss itu ada redaman yang dihasilkan atau resapan cahaya yang diakibatkan dari kualitas cladding, kualitas pelindung optik. Jadi semisal kualitasnya itu kurang ideal, dia akan rambatan cahaya yang seharusnya dari pemancar lurus, dari penerima harusnya dapatnya lurus, dia akan berbelok-belok. Karena kualitas jaket pelindung di kabel fiber optik itu tidak ideal. Kadang juga ada yang sampai dia patah begini ini rambatan cahayanya.
karena setiap kabel itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada yang sepengalaman kami menggunakan beberapa merek dan jenis kabel, ada yang kabel itu lentur namun dia hasil redamannya kurang maksimal, tetapi kelebihannya dia itu kawat pengamannya itu sangat kuat sekali, tidak mudah bengkok. Ada juga yang kawat pengamannya mudah bengkok dan dia dilindungi beberapa sling, namun saat kita mengupas kabel pelindungnya itu agak kesulitan karena dia tidak terlalu lunak. Jadi banyak kasus lah. Jadi tetap kembali lagi bahwasannya suatu produk itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi walaupun kita mempunyai pengalaman dengan menggunakan konektor yang dikolaborasi dan hasilnya bagus, tidak lepas kemungkinan juga suatu saat jika tetap digunakan seperti itu redamannya itu jelek. Jadi kita tetap harus kembali lagi berdasarkan teori fiber optik. Teman-teman jangan lupa untuk sering-sering lihat konten YouTube teman pejuang RT/RW.net, atau ke teman-teman baca-baca referensi literatur seperti itu, karena untuk menghindari rugi dan resiko-resiko yang terjadi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Tak lupa teman-teman, saat saya sudah mengupload video ini tetap jangan lupa untuk komentar dan bangun diskusi kecil-kecil dan tukar pengalaman selama melakukan penarikan atau selama melakukan pengerjaan fiber optik ini, atau saat teman-teman merintis RT/RW.net. Jadi kita bisa berdiskusi. Terus tak lupa juga saya mengingatkan teman-teman untuk klik like dan subscribe-nya, karena like dan subscribe sangat membantu perkembangan channel saya. Terus terima kasih juga yang sudah klik like dan subscribe. Oke teman-teman, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.